Selamat malam, selamat datang di Malidektus. Sebelumnya, gue ingin berterima kasih kepada kalian yang mau support channel ini. Dan gue ingin seterusnya channel ini tetap berkembang. Jadi di sini gue ingin menceritakan tentang asal-usul kuntilanak. Oke, jadi urban legend tentang kuntilanak ini banyak di daerah-daerah berbeda, tapi khususnya Kalimantan Barat. Ya, kalian juga tahu kan kuntilanak itu tuh kayak putih, pucat, rambutnya panjang, terus ketawanya cekikan gitu kan. Kuntilanak saking termansurnya, maksudnya populer gitu kan, sampai dia diangkat dalam sebuah film. Kan banyak tuh kuntilanak. Dan terus kuntilanak ini juga dikenal sebagai perempuan yang mati karena cinta terlarang. Ya, cinta terlarang, dan si pria ini tidak ingin bertanggung jawab untuk si wanita itu. Sampai wanita itu depresi dan bunuh diri. Ya, mati penasaran. Konon katanya kuntilanak nih semakin lama dia mati, semakin panjang rambutnya. Dan kuntilanak juga kebanyakan nih yang gue tahu nih, dia tuh tinggal di gedung-gedung kosong, rumah-rumah kosong, hutan, sampai di WC gitu. Dan kuntilanak juga ada jenis-jenisnya. Jadi di sini ada warna putih, merah sama hitam. Pertama, warna putih. Ya menurut orang-orang itu standar ya. Kalau warna putih, dan terus yang warna putih tidak terlalu mengancam dikarenakan dia hanya menampakkan diri sekilas dan tidak mengganggu. Beda kalau yang kuntilanak merah. Kalau kuntilanak merah, auranya tuh sangat negatif gitu. Jadi kalau keciuman bau amis sampai ngenyir gitu. Sampai gimana ya? Ada ketawa yang melengking, itu biasanya kuntilanak merah. Itu kalau menurut gue dan menurut kawan-kawan gue gitu yang pernah cerita sama gue. Kuntilanak merah itu tuh biasanya tuh umurnya itu sudah ratusan tahun atau lebih gitu. Karena dia ada urusan yang belum selesai di dunia ini gitu. Jadi si kuntilanak merah bisa dibilang dia tuh hantu yang mengerikan juga. Ya, mengerikan. Kuntilanak hitam. Ya, kuntilanak hitam ini biasanya kata orang-orang gitu kan, kuntilanak hitam, kata kuntilanak Mohon bersabar, ini ujian dari Allah. kuntilanak hitam ini biasa nih kata orang-orang ya, dia itu bekerja sama dukun dan dia lebih kuat karena dia ada perjanjian sama dukun itu. Kalau kita ketemu sama dia, kita akan lemas, kayak tiba-tiba pingsan atau kita kesurupan. Dan kuntilanak hitam kebanyakan itu dia mengganggu orang-orang sampai orang itu bisa dibilang kayaknya gila karena si dukun ini yang disuruh kuntilanak hitam yang disuruh dukun ini bisa ulang aja, bisa aja kuntilanak hitam. Kuntilanak hitam ini biasanya kata orang-orang dia kerjasama sama dukun. Biasanya orang yang ketemu sama kuntilanak hitam dia lemas sampai pingsan. Dan terus kuntilanak hitam ini kalau disuruh sama dukunnya mungkin bisa membawakan malapetaka sampai penyakit. Dikarenakan itu bisa juga bilang santet, teluh, dan lain-lainnya. Dan ada juga nih untuk kalian yang jomblo, ini mungkin kuntilanak penyuka laki-laki. Ya dikarenakan kalau ibarat nih manusia, terus dia punya lawan jenis dan lawan jenisnya tuh ngelihat perempuan lain gitu kan, suka sama kita, cemburu kan? Ya pastinya. Jadi kenapa kalian jomblo? Karena itu ada sesuatu yang mengikuti kalian. Mungkin si kuntilanak itu. Dan dalam kepercayaan Jawa, dalam kepercayaan Jawa, kita bisa menghalau kuntilanak dengan gunting, paku. Yang biasa di film-film gitu kan. Kita kalau mencari tahu kuntilanak itu manusia atau enggak, ya maksudnya kayak ini nih, manusia gitu kan. Dia tuh ada paku di atas kepalanya. Di situ kita bisa tahu kalau itu kuntilanak. Tapi sebenarnya gimana ya? Enggak juga sih. Siapa tahu koreng. Salah anjing. Selain tadi yang gue bilang rumah kosong sampai kebun, hutan, dia lebih menyukai pohon waru. Jadi si pohon waru ini
itu tuh kalau dia kecondong ke samping gitu kan, dahannya gitu. Biasanya nih orang bilang, orang yang biasanya tuh dia tuh duduk di situ gitu. Biasanya dia tuh duduk. Bismillah. Jadi nih, biasa nih orang-orang nih yang gue dengar dari orang-orang, pohon waru. Jadi semakin condong pohon warunya ke samping, itu tuh biasanya ada kuntilanak yang duduk di situ. Dan kalau orang yang beruntung, dia jalan dan melewati pohon waru, dia biasa diketawain sama kuntilanak. Kayak gini. Dan gue pengen cerita nih tentang pengalaman gue yang pernah bertemu sama kuntilanak. Jadi gini, waktu umur gue 12 tahun gitu kan, gue ke rumah kakek gue. Gue nggak sengaja pergi ke dapur. Dan terus di dapur tuh ada pohon mangga gitu. Ya sebesar ini. Dan gue berjalan ke WC. Pengen ke WC gitu kan. Pengen kencing lah gitu. Buang air kecil. Gue nggak sengaja ketemu dia. Dan sosoknya itu tuh bisa gue jelasin sih. Karena gue pernah lihat dia kan. Dan gue masih ingat dia. Kayak gini. Bentar, nggak kelihatan ya. Dia tuh rambutnya tuh panjang segini, terus matanya tuh merah, dan bajunya tuh kayak rusuh gitu. Dan gue nggak sengaja langsung kayak pingsan gitu. Tapi pingsannya tuh aneh gitu. Bentar ya, pingsan gue itu kayak koma. Gue ngelihat, sadar nih. Tapi gue nggak bisa ngomong apa. Kayak kata-kata orang nih, kayak tergumam gitu. Jadi pas gue tergumam, ibu gue langsung angkat gue bawa ke rumah nenek gue. Jadi nenek gue ini kayak bisa gitulah ngobatin gitu. Dan sekarang masih ingat sih gimana yang tadi gue bilang, gimana itunya mukanya. Mungkin segitu saja konten gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang mau dengerin celotehan gue gitu kan. Terima kasih sekali lagi. Dan selamat malam. Kita tidak pernah sendiri.